Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Hasan. Saya merupakan mahasiswa pada program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan video kali ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menyampaikan satu buah tema, yaitu sikap seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Yang mana ini adalah tadabbur dari Quran Surat Al-Maidah pada ayat yang ke-51. Sebetulnya ada begitu banyak pelajaran yang dapat diambil pada Quran Surat Al-Maidah ayat 51 ini. Namun pada kesempatan video kali ini kami akan membahas tiga sikap seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Mau tahu seperti apa tiga sikap orang muslim, seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani? Yuk mari kita sama-sama saksikan video ini hingga akhir. Namun sebelum itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya juga bersama ketiga rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Fawaz Adikini, ada Ja'far Sodik, dan ada saudara Akbar Hidayatullah. Mereka juga akan menjelaskan dari ketiga sikap seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Terlebih dahulu pertama-tama mari kita mendengarkan Quran Surah Al-Maidah ayat yang ke-51 beserta dengan artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Hidayatullah dan di sini saya akan membacakan Quran Surah Al-Maidah ayat 51 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman sesuaimu, sebagaimana mereka menjadi teman setia sebagai yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi dari akhina Akbar, yang mana beliau tadi membacakan ayat ataupun surah Al-Maidah ayat 51 beserta dengan artinya. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Faqir mohon izin untuk menyampaikan materi tentang sikap kita seorang muslim terhadap kaum Nasrani dan Yahudi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap kita sebagai seorang muslim terhadap orang-orang Nasrani ataupun Yahudi, salah satunya yaitu tidak menjadikan mereka menjadi seorang pemimpin bagi kita, baik di aspek manapun. Contohnya di aspek kepemimpinan, kita seorang muslim dianjurkan untuk tidak menjadikan contoh RT ataupun RW, kepala desa, kemudian mungkin bupati, gubernur, bahkan presiden dari orang-orang Nasrani ataupun Yahudi. Mengapa demikian? Karena
pemimpin yang dari agama Nasrani ataupun Yahudi itu pemimpin bagi mereka, bukan untuk umat muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim, yaitu sikapnya tidak menjadikan mereka menjadi pemimpin kita. Nah, kemudian ada sebuah kisah yang dinukil oleh Ibnu Katsir. Beliau bercerita bahwasanya Umar bin Khattab pada masanya menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk mencari seseorang untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan pada masa pemerintahannya. Nah, kemudian Abu Musa itu memiliki seorang juru tulis pada masa itu yang beragama Nasrani. Kemudian Abu Musa pun menunjuk orang Nasrani tersebut untuk bekerja sebagai penulis ataupun pencatatan pengeluaran dan pemasukan di masa Umar bin Khattab. Nah, setelah beliau ini bekerja, orang Nasrani ini bekerja, dan laporannya sampai ke Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab ini memuji kinerja dari orang Nasrani ini. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya Umar pada saat itu belum tahu bahwa orang ini beragama Nasrani. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, bisakah engkau bawakan orang ini dari Syam menghadap kepadaku untuk membacakan laporan-laporan ini di masjid di depan kita semua? Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menjawab, tidak bisa wahai Umar bin Khattab. Kemudian Umar menjawab, kenapa tidak bisa? Apakah dia sedang junub? Maka Abu Musa al-Asy'ari menjawab, tidak bisa karena dia seorang Nasrani. Maka seketika itu Umar bin Khattab kaget dan sampai memukul paha beliau, dan beliau berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk langsung memecat orang Nasrani tersebut. Dan beliau langsung membaca surah Al-Maidah ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat ini jelas bahwasanya kita tidak dianjurkan untuk menjadikan orang Nasrani ataupun Yahudi menjadi pemimpin kita, yaitu pemimpin kaum muslimin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, memang suasana musik video seperti ini enaknya kita dengan alat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sikap seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu sikap seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Sikap kedua ini adalah tidak menjadikannya sebagai sahabat atau teman dekat. Dan pengertian dari sahabat atau teman dekat di sini ialah kita membuka segala informasi cerita kita kepada dia, dan kita bergaul sehari-hari, sangat intens setiap hari dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itu merupakan suatu hal yang tidak disenangkan teman-teman semua. Nah, contohnya saja terhadap seorang muslimah, seorang akhwat itu tidak diperkenankan untuk memperlihatkan auratnya, seperti rambutnya misalnya, kepada orang Yahudi dan Nasrani meskipun sesama perempuan. Kenapa demikian teman-teman? Selebihnya dikarenakan amanat kepada Tuhan saja mereka berkhianat, apalagi kepada sesama manusia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengingat poin nomor 2 ini, yaitu sikap kita terhadap orang Yahudi dan Nasrani, yaitu tidak menjadikannya sebagai sahabat atau teman dekat. Nah, itu ke poin ketiga. Alhamdulillah, kita sampai pada poin terakhir pada sikap seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Di sini saya Fawaz Arifki akan sedikit menjelaskan poin yang menjadi pembahasan terakhir pada pembahasan kita kali ini,
yaitu menjaga hubungan selayaknya antar sesama manusia yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 51 yang telah dibacakan oleh rekan saya tadi. Nah, penting bagi kita untuk tetap menjaga hubungan kita sebagai seorang muslim dengan mereka selayaknya antar sesama manusia. Contohnya adalah seperti ketika kita bertetangga, maka perlakuan kita terhadap mereka tetaplah sebagaimana mestinya hubungan yang baik antar tetangga. Dan jika mereka membutuhkan bantuan, selama bantuan tersebut masih dalam batasan wajar dan sesuai dengan kemampuan kita, maka tidak ada salahnya kita dalam membantu mereka. Sehingga poin terakhir dari sikap kita sebagai seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani adalah tetap menjaga hubungan selayaknya antar sesama manusia. Maka tidak ada salahnya juga kita membantu mereka ketika mereka sedang membutuhkan sebuah bantuan, karena kita juga agama Islam mengajarkan kepada kita semua untuk saling bertoleransi. Nah, mungkin sekian saja poin yang terakhir dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan seluruh pembahasan dari ketiga sikap seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Yang pertama kita telah sama-sama mendengarkan bacaan Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-51, lalu dilanjut dengan ketiga sikap tadi. Apabila kita mereview kembali, maka ketiga sikap tersebut ialah yang pertama, tidak menjadikannya sebagai pemimpin, yang kedua, tidak menjadikannya sebagai sahabat atau teman dekat, dan yang ketiga, menjaga dan baik selayaknya antar sesama manusia. Nah, kurang lebih demikian pembahasan kami pada video kali ini mengenai tiga sikap seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Saya Muhammad Faiz Hasan mewakili segenap anggota kelompok yang tampil pada video kali ini mengucapkan permohonan maaf apabila selama penyampaian video terdapat kesalahan kata, penyampaian dan sebagainya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung cuacanya masih mendukung, kita lanjutin lagi.